Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, bertemu lagi kita dalam kuliah pendidikan kewarganegaraan. Pada pertemuan keempat ini kita bicara tentang urgensi integrasi nasional. Ini adalah persoalan penting bagi bangsa Indonesia, bagi negara kita yang luas ini, negara kita yang terdiri dari kepulauan, bermacam-macam suku bangsa, bermacam-macam budaya, bermacam-macam latar belakang masyarakat, semua itu hidup di pulau-pulau yang terpisah, dan itu membutuhkan integrasi. Apa itu integrasi? Coba kita lihat apa itu integrasi. Saudara sekalian, integrasi itu makna sederhananya adalah penyatuan. Jadi masyarakat kita yang beragam, yang bermacam suku bangsa ini butuh tetap berada dalam satu kesatuan. Butuh disatukan terus, butuh diintegrasikan terus. Kenapa? Karena kita adalah bangsa yang majemuk tadi. Oke, ada beberapa makna integrasi dari beberapa ahli. Pertama, Safruddin Bahar menyampaikan bahwa apa itu integrasi. Integrasi itu menyatukan seluruh unsur bangsa dalam pemerintah dan wilayahnya. Jadi, memaknai untuk integrasi bukan hanya wilayah, tapi juga orang-orangnya. Semua elemen bangsa. Begitu juga senada dengan Riza Nur Arfani, ya, dia memaknai integrasi adalah pembentukan suatu identitas nasional. Ya. Seperti yang kita sampaikan kemarin, identitas nasional kita adalah kumpulan dari identitas-identitas daerah. Jadi kita perlu membentuk satu identitas nasional, penyatuan berbagai kelompok sosial dan budaya ke dalam satu kesatuan wilayah. Oke, ini yang dimaksud dengan integrasi menurut Riza Nur Arfani. Kemudian yang ketiga, menurut Julianti Suroyo, integrasi itu bersatunya suatu bangsa yang menempati wilayah tertentu dalam sebuah negara yang berdaulat. Ada makna kedaulatan di sini yang disebut oleh Julianti Suroyo. Bahwasanya kita hidup dalam suatu wilayah ya yang diatur oleh satu konstitusi bersama, undang-undang bersama, dan itu adalah negara yang berdaulat. Kemudian mungkin yang barangkali yang lebih dekat ini adalah yang lebih menyamai ya, adalah pendapatnya Ramlan Surbakti ya. Yakni memaknai integrasi sebagai proses penyatuan berbagai kelompok sosial budaya ya. Jadi seperti yang kita sampaikan pada kuliah sebelumnya, bahwa kita memang sebagai bangsa yang punya berbineka tunggal ika ini butuh menyatukan kelompok-kelompok yang hidup dari budaya yang berbeda tanpa menghilangkan keberadaan mereka. Menyatukan bukan berarti kita menjadi sama, ya. Tapi mereka tetap dengan identitas sendiri-sendiri, tapi kita menyatu. Ya. Jadi tanpa, misalnya orang Minang tanpa harus kehilangan Minangkabaunya untuk menjadi Indonesia. Orang Jawa tidak harus kehilangan Jawanya untuk menjadi Indonesia. Ya. Kemudian orang Batak ya tidak harus kehilangan budaya Bataknya untuk menjadi Indonesia. Itu namanya integrasi kelompok ya. Dalam satu wilayah dan dalam satu identitas nasional. Ya. Ini menurut Ramlan Surbakti. Saya kira semua makna yang disampaikan oleh ahli ini mengerucut kepada satu pemahaman bahwa integrasi itu adalah menyatukan. Ya. Apapun yang kita satukan, itu dalam arti bahwa kita
untuk menjadi satu bangsa, yakni bangsa Indonesia. Oke, lanjut. Jenis-jenis integrasi meliputi beberapa hal. Ini menurut Myron Weiner ya dalam Ramalan Surbakti, istilah integrasi politik lebih cocok daripada integrasi nasional. Ya, sebenarnya integrasi ini adalah proses politik ya. Ramlan ini adalah Profesor Ramlan adalah ahli politik Indonesia. Sebenarnya mengintegrasikan budaya itu sebenarnya proses politik ya. Walaupun kelompok-kelompok budaya yang kita satukan ini adalah proses politik ya. Jadi dia lebih cocok menyebutnya integrasi politik ya. Integrasi politik ini meliputi pertama integrasi bangsa ya. Ini menunjuk pada proses penyatuan berbagai kelompok budaya tadi ya. Kita suku-suku bangsa ini disatukan dalam satu wilayah ya, hidup di satu wilayah, kemudian menyepakati bahwa kita adalah menjadi bangsa Indonesia, kemudian kita satukan. Ini dalam bentuk identitas nasional. Ada identitas nasional kita. Kemarin kita bicara identitas nasional, ada bendera, ada bahasa. Semua orang punya bahasa daerahnya. Ya, ya. Masing-masing kita etnis ini punya bahasa daerahnya. Tapi tidak mungkin kita bicara dengan orang lain dengan bahasa daerah kita. Tentu dia tidak mengerti. Ada identitas yang kita samakan, ya, yang semua orang mengerti. Orang Batak mengerti, orang Minang mengerti, orang Jawa mengerti. Nah, itulah bahasa Indonesia. Sebuah identitas kita, identitas nasional. Jadi kita kalau ketemu orang yang berbeda suku dan kita, bagaimana kita cara berkomunikasi? Kalau kita berbahasa Indonesia, dia tahu. Untuk membangun identitas nasional ini, makanya dipelajari. Ada kewajiban baik pelajar maupun mahasiswa untuk belajar bahasa Indonesia. Agar dia bisa berkomunikasi dengan bermacam-macam kelompok yang ada di Indonesia ini. Minimal itu identitas nasional. Kemanapun dia pergi, orang tahu bahwa dia orang Indonesia. Dia bisa berbahasa Indonesia. Dia punya identitas nasional Indonesia. Kemudian ada bendera, bendera kita. Ada lambang negara. Ya, semuanya adalah identitas yang menunjukkan bahwa itu identitas kita bangsa Indonesia. Walaupun kita berada di bermacam-macam kelompok dan suku bangsa. Yang kedua adalah integrasi wilayah. Ya. Apa itu integrasi wilayah? Menunjukkan bahwa pembentukan wewenang kekuasaan nasional, ya, atau kekuasaan pusat atas unit-unit sosial yang lebih kecil, beranggotakan kelompok-kelompok sosial budaya masyarakat tertentu. Artinya, meskipun misalnya di daerah NTT itu dihuni oleh uh, masyarakat NTT ya, uh, mereka tidak bisa mengatakan ini wilayah kami, ya, yang lain tidak boleh atur. Ya. Tapi ketika dia menyatakan dia berintegrasi dengan Indonesia, maka semua wilayah itu dalam satu kekuasaan, ya. Baik perencanaan pembangunannya, ya, baik pengembangan masyarakatnya, dia direncanakan secara terpusat. Walaupun ada kearifan-kearifan lokal yang juga perlu dikembangkan. Ini integrasi wilayah. Wilayah itu harus terintegrasi. Ya, ketika menyatakan bagian Indonesia, dia harus bersedia diatur oleh uh, oleh negara yang disebut negara Indonesia. Yang ketiga, ya, integrasi elit dan massa. Ya. Anda tahu apa itu elit, apa itu massa? Ya. Elit itu adalah para pemimpin, ya, para pejabat-pejabat publik ya, yang ditunjuk untuk mengatur urusan pemerintahan. Ya. Persoalan elit dan massa ini memang uh, persoalan panjang karena kita ditinggali oleh pemerintahan Belanda, pemerintahan kolonial Belanda yang memiliki tradisi birokrasi yang
antara elit dan massa itu jauh, berjarak begitu. Ya. Jadi kalau kita lihat birokrasi-birokrasi kita, pejabat-pejabat kita, ya masih menuruni, masih mewarisi, ya karakter elitnya para kolonial. Ya. Ketika mereka mengatur masyarakat, mereka merasa sebagai pejabat yang harus dilayani. Sementara mereka adalah pejabat yang harus melayani, orang yang harus melayani. Nah, elit-elit birokrasi kita, ya, elit-elit pemerintahan kita, ya, itu punya jarak. Ya. Ini memang harus diintegrasikan. Bahwasanya antara elit dengan masyarakat itu harus dekat sehingga dia bisa menyerap aspirasi-aspirasi yang ada di masyarakat. Nah, ketika elit ini berjarak dengan masyarakat, ya, ya makanya muncul eh, gesekan-gesekan apa yang disebut kecemburuan-kecemburuan, ya. Orang menyebut ada terminologi pusat dan daerah, ya. Ini pusat itu diidentikan dengan Jakarta, ya. Jakarta, kami di daerah, Jakarta hanya memikirkan Jakarta saja, daerah tidak dipikirkan. Itu, nah itu istilahnya eh, kecemburuan-kecemburuan yang yang harus dihilangkan. Karena terminologi pusat dan daerah ini eh, berpotensi, ya, berpotensi menimbulkan kerawanan baik sosial maupun kerawanan integrasi bangsa. Ya. Satu daerah bisa saja menyatakan tidak patuh, ya, karena dia melihat bagaimana pusat mengelola diri, tidak memperhatikan dirinya, ya, mengelola negara ini dengan tidak memperhatikan dirinya. Kemudian ada lagi terminologi Jawa dan luar Jawa. Jawa dan luar Jawa ini eh, sudah lama juga. Ini juga persoalan yang menimbulkan yang berangkat dari kecemburuan. Pulau Jawa memiliki perkembangan pembangunan yang pesat, infrastrukturnya pesat, ya. Kemudian ekonominya berkembang, ya. Sementara luar Jawa itu terbelakang, ya. Membangun jalannya banyak yang rusak, gitu. Dan ini semua menunjukkan bahwa eh, integritas kita, ya, integrasi nasional kita dalam bentuk hubungan elit dan massa ini perlu diperbaiki. Kemudian yang keempat adalah integrasi nilai, ya. Integrasi nilai itu menunjuk pada adanya konsensus terhadap nilai minimum yang diperlukan dalam memelihara tata tertib sosial, ya. Ada nilai-nilai yang perlu kita sepakati, ya. Nilai-nilai yang memang eh, lahir dari kehidupan sosial kita. Nilai-nilai yang dibangun eh, dari tradisi kita, ya, termasuk dari keyakinan agama kita. Ya, ini integrasi nilai ini juga perlu sehingga ada penerimaan, ya, ketika suatu kelompok atau suatu umat melakukan ini, umat lain tidak persoalan karena itu memang sudah nilai kita. Eh, itu memang ada saling menghargai, ya. Karena kita sudah menganggap, oh iya, kalau umat Islam memang cara cara beribadahnya seperti ini. Umat Islam memang eh, menunjukkan bahwa dia eh, umat yang tidak suka mencela, misalnya. Nah, ini hal-hal yang begitu juga umat-umat lain, ya. Ada pemahaman, ya, terhadap nilai nilai yang lahir di masyarakat. Sehingga ini membantu memelihara ketertiban. Kemudian integrasi tingkah laku atau perilaku yang integratif, yang menunjuk pada tingkah laku yang terintegrasi dan diterima eh, demi mencapai tujuan bersama. Ya. Apa itu perilaku integratif? Ya, bekerja sama, kolaboratif, saling mendukung. Ya.
tidak menang sendiri, tidak ingin tampil sendiri. Ya. Ini perilaku-perilaku yang harus kita bangun. Ya. Ya, kalau kita lebih dahulu menunjukkan identitas kita, kelompok kita, kepentingan kelompok kita dalam mencapai tujuan bersama, maka ini jadi perilaku yang tidak integratif. Misalnya ada acara secara nasional, ya. Acara nasional ini ada kawan-kawan dari suku lain, daerah lain datang. Ya. Kemudian giliran membagi konsumsi kita mikirin teman kita saja, mikirin kelompok kita saja. Ya. Padahal yang lain juga belum dapat makan misalnya. Nah ini yang perilaku-perilaku yang tidak integratif. Atau hanya menunjukkan kepentingan sendiri saja. Nah ini beberapa jenis ya, jenis integrasi yang meliputi aspek-aspek yang ada di dalam kehidupan kita. Pertama, integrasi bangsa, wilayah, elit dan massa, integrasi nilai, dan integrasi tingkah laku. Oke, kita lanjutkan. Tiga aspek integrasi nasional. Ya. Pertama, integrasi politik. Ya, itu penting ya. Secara politik harus ada integrasi kelompok-kelompok masyarakat atau wilayah-wilayah. Ya. Kalau ada satu saja wilayah menyatakan memisahkan diri, tidak jadi bagian dari Indonesia, kecewa dengan Indonesia, ini adalah akan menjadi petaka di dalam politik Indonesia, di dalam integrasi bangsa Indonesia. Ya. Kekecewaan itu biasa muncul bisa jadi misalnya seperti yang disampaikan tadi karena faktor ekonomi, ya, faktor pembangunan yang tidak merata. Ya. Ini eh, terkait dengan hubungan vertikal namanya. Ya. Jadi integrasi politik ini menyangkut dengan hubungan vertikal. Nah, ada kecewaan-kecewaan antara dari daerah ke pusat misalnya. Ini mengancam integrasi politik. Ya. Ada daerah-daerah yang merasa tidak diperhatikan dengan baik misalnya oleh pusat. Ya. Ada daerah-daerah yang merasa dianaktirikan pembangunannya. Ya. Ini berpotensi apa namanya mengganggu integrasi, terutama integrasi politik. Ya. Kemudian ada integrasi berdimensi horizontal. Horizontal ini adalah eh, mendatar, ya, mendatar dalam artian antar masyarakat, antar kelompok. Ya. Jadi ketika dalam satu masyarakat atau kelompok itu membutuhkan saling memahami, saling menghargai, ya, dan saling mengerti satu sama lain, sehingga tidak ada harus menuntut bahwasanya eh, kenapa kelompok ini begini, ya, kenapa dia boleh begini, kenapa begini. Nah, ini harus ada saling memahami. Nah, ini integrasi politik. Dia berdimensi vertikal, yakni hubungan dengan kekuasaan di atasnya dan juga dia berdimensi horizontal, yakni hubungan antar kelompok yang ada di masyarakat. Kemudian yang kedua, ya, integrasi ekonomi. Ya. Apa itu yang dimaksud dengan integrasi ekonomi? Ya, bahwa daerah-daerah kita punya potensi yang berbeda. Masing-masing daerah di Indonesia ini punya potensi ekonomi yang berbeda. Dan itu harus dikelola secara integratif. Ya. Ya. Misalnya pertanian lebih banyak di sini, pengolahannya di mana? Atau industri banyak di Jawa misalnya, terus bahan bakunya dari mana? Dia harus saling menguntungkan. Ini eh, ekonomi yang integratif. Ya. Integrasi ekonomi merupakan integrasi yang saling menguntungkan satu sama lain. Ya. Jadi antar kelompok masyarakat saling mendukung antar satu daerah dengan daerah yang lain. Adanya pemerataan kesempatan, ya. Pemerataan akses dan pemerataan pembangunan. Ya. Kesempatan ini termasuk dengan labor, ya, dengan peluang kerja, dengan serapan tenaga kerja, ya, upah dan lain sebagainya.
Ya, kemudian ada sinergitas antara satu daerah dengan daerah lain dalam menggerakkan ekonomi. Ini yang barangkali belum berjalan dengan baik. Dan saya kira seandainya ini bisa digerakkan, dijalankan, sekian persen dari persoalan integrasi bangsa sudah terselesaikan. Karena memang kunci ya, kalau Anda lihat kehidupan kita sekarang, ya, kunci dari integrasi itu memang lebih besar ke ekonomi. Ya. Kalau orang mengatakan persoalan politik, integrasi bangsa ini persoalan politik adalah persoalan mendasarnya, tidak. Ekonomi adalah persoalan mendasarnya. Kalau semua kebutuhan tercukupi ya, masyarakat sejahtera semua, kehidupan sejahtera ini merata di mana-mana, saya kira persoalan integrasi bangsa tidak akan jadi persoalan. Ini yang kita sebut dengan integrasi yang saling menguntungkan, ya, yang bersinergi. Ya. Kenapa ada satu daerah per kapitanya tinggi, ya, apa namanya, pendapatannya tinggi, PAD-nya tinggi, ada satu daerah yang memang tidak terperhatikan. Ya, ini kan persoalan ekonomi. Ya. Dan ada masyarakat satu daerah yang daya belinya rendah, ada yang daya belinya tinggi. Nah, ini menunjukkan bahwa ekonomi adalah faktor penting dalam membangun integrasi bangsa. Kemudian integrasi budaya, ya. Seperti yang sudah banyak kita singgung di awal tadi, ya. Integrasi ini merupakan proses penyelesaian unsur-unsur yang berbeda dalam masyarakat. Integrasi budaya lebih berdampak pada hubungan horizontal antara masyarakat-masyarakat. Unsur-unsur yang berbeda dapat apa namanya? Unsur-unsur yang berbeda dalam masyarakat itu dapat berupa mengikuti ras, etnis, agama, bahasa, kebiasaan, sistem nilai ya, dan lain sebagainya. Integrasi sosial budaya juga berarti kesediaan bersatu bagi kelompok-kelompok sosial budaya di masyarakat, misalnya suku, agama, dan ras tadi. Dia ada kepaduan. Ya. Kita lihat ini, kalau dari gambar ini, semuanya saling terkait. Ya. Mesti ada yang tidak terkait. Ada yang berdiri, ada bagian-bagian yang memang itu bagian yang harus eh, dihormati. Nah, kalau bahasa saya itu bagian yang harus dihormati. Dia tidak bisa dicampur adukkan, tapi ada bagian yang bisa kita saling terkait. Ya. Saling terkait ini yang kita perkuat. Ya. Bahwa kita adalah satu bangsa dan saling punya eh, kepentingan, ya, kebutuhan satu sama lain. Dan ada bagian-bagian dari diri kita yang mungkin tidak perlu diintegrasikan, tapi perlu dihargai oleh semua orang. Nah, ini makna integrasi ini. Oke, kita lanjutkan. Ya. Kemudian integrasi versus disintegrasi. Ya. Integrasi ini lawannya disintegrasi. Ya. Apa itu disintegrasi? Ya. Kalau integrasi itu penyatuan, ya. Kalau disintegrasi itu terpecah belah. Ya. Kebalikan dari integrasi, ya. Integrasi merupakan ancaman perpecahan, ya, yang terjadi disebabkan beberapa hal. Ya. Apa-apa saja ancaman yang timbul oleh yang bisa menjadi potensi disintegrasi. Pertama, tidak adanya pemerataan pembangunan, ya, seperti kita katakan tadi, ada satu daerah mengeluh, ya, ya, jalan-jalannya tidak terurus, ya, ekonominya tidak dibangun, pendidikannya tidak tidak apa namanya, tidak terperhatikan, kesehatan masyarakatnya rendah, ya. Sementara di daerah lain pelayanannya luar biasa. Ini ketidakmerataan seperti ini, ya, pembangunan ini berpotensi adanya disintegrasi. Ya, masyarakat tidak merasa diperhatikan. Kalau tidak diperhatikan, untuk apa lagi kita menjadi menyatu dengan Indonesia ini?
Kira-kira kan begitu. Kemudian yang kedua, ya, tidak adanya ikatan kebangsaan. Ya. Ikatan kebangsaan ini ikatan historis dan ikatan emosional. Ya. Apa yang membuat adanya ikatan emosional ini? Ya, bahwa kita satu nasib dan satu penanggungan. Kayak Anda lah misalnya bersaudara, ya. Dulu pernah sama-sama susah, beradik kakak kan. Pernah sama-sama kehilangan misalnya, pernah sama-sama eh, hidup dalam keadaan nggak makan sehari misalnya. Nah ini perasaan satu nasib, ya. Nah perasaan satu nasib ini mengikat kita. Ya. Dulu kita sama-sama pernah berjuang, ya, antar suku, antar bangsa, antar suku bangsa ini, sama-sama melewati keadaan sulit, ya. Kemudian sekarang kita merdeka, itu membangun ikatan kebangsaan, ya. Ya. Nah kalau ikatan ini memudar, ya, ya ini memang eh, kalau keikatan kebangsaan ini memudar, kemudian rasa persatuan di kelompok juga memudar, maka ini eh, salah satu hal yang berpotensi menghilangkan eh, integrasi bangsa, bahkan berpotensi untuk eh, menjadikan bangsa ini desintegrasi. Pertanyaan untuk apa lagi kita terikat? Kita satu sama lain tidak punya hubungan sejarah, tidak punya ini dan lain sebagainya. Makanya secara historis kita harus diingatkan terus bahwa kita adalah bangsa yang memerdekakan diri dengan perjuangan. Ini bagian yang harus Anda camkan dalam diri Anda. Kenapa kita secara historis menjadi satu bangsa. Kemudian yang ketiga, tidak adanya perhatian dari pemerintah terhadap kondisi suatu daerah. Ya. Ini bisa jadi ini faktor politik, ya. Kalau kita lihat rezim pemilu sekarang, ya, dalam pemilu orang bisa memetakan mana daerah yang mendukung mereka, mendukung kekuasaan pemerintah, mana yang tidak, ya. Di mana pemerintah misalnya berkuasa dapat suara banyak, di mana tidak. Yang tidak diperhatikan, yang suaranya tidak ada di sana, tidak diperhatikan daerah, ya, dibiarkan, ya. Kemudian ini bisa menimbulkan disintegrasi. Nah, sikap-sikap seperti ini bisa menimbulkan disintegrasi. Ada daerah yang tidak diperhatikan, padahal dia membutuhkan. Ya. Kenapa? Karena ada faktor politik tadi. Ya. Kemudian yang keempat, munculnya primordialisme yang kuat di tingkat daerah. Ya. Sekarang di era global sekarang, ya, memang kesukuan ini menguat. Ya. Orang nanti kita belajar tentang eh, apa namanya John Naisbitt, ya, bagaimana dia memetakan bagaimana kondisi masyarakat di eh, era global ini, bahwa memang salah satu karakter masyarakat global ini kesukuan menguat. Ya. Orang lebih nyaman berada dengan bahasa daerahnya, ya, dengan hidup dengan gaya sukunya, adat istiadatnya. Ya, ini primordialisme namanya. Dan mencari pemimpin pun begitu, ya. Mana yang berada di suku dia, ya, dan orang-orang yang yang secara etnis adalah orang dia. Nah, ini primordial namanya, kesukuan. Ya. Nah, tingkat kesukuan ini meningkat. Ya. Ya. Persoalannya sekarang belum menjadi eh, perilaku masif. Kalau masif ini memang akan memunculkan ancaman bagi disintegrasi daerah. Munculnya pluralisme yang kuat di daerah-daerah ini sekarang memang eh, bagian yang harus dikelola, ya, untuk tetap menjaga integrasi bangsa ini. Kemudian yang kelima, tidak adanya saling ketergantungan antara masyarakat dengan negara. Ini juga eh, penting, ya. Kalau ada masyarakat, orang-orang menganggap apa guna, tidak ada merasa kehadiran negara. Dia susah sendiri, sakit sendiri, kemudian eh, merasakan penderitaan sendiri, miskin sendiri, tidak ada negara memperhatikan, tidak pernah dibantu dan lain sebagainya. Kemudian
menanya ke diri sendiri, tidak. Ya, tidak merasakan kehadiran negara, tidak ada merasakan kehadiran pemerintahan dalam hidupnya. Dia tidak ada rasa ketergantungan. Kalau akan begini, hidup begini, ngapain kita harus menjadi bagian dari bangsa ini? Bisa begitu. Jadi karena itu negara harus hadir dalam kehidupan masyarakatnya, terutama dalam dua hal ya, pertama pendidikan, yang kedua kesehatan. Ya. Sehingga ada ketergantungan masyarakat, saling ketergantungan antara masyarakat dengan bangsa ini, dengan negara ini. Oke, yang terakhir ya, membangun integrasi bangsa. Bagaimana, apa-apa yang dibutuhkan dalam membangun integrasi bangsa ini? Yang pertama, kita butuh ya, kepemimpinan yang kuat dan mengayomi. Ya. Kepemimpinan yang mengayomi, yang melindungi semua elemen bangsa. Ya. Karena faktor kepemimpinan ini penting. Ya. Banyak negara-negara yang dengan pemimpin yang berkarismatik, ya. Kalau di Afrika Selatan itu seperti Nelson Mandela, ya, punya punya kepribadian yang kuat, punya integritas diri yang kuat, dan orang Afrika bangga dengan mereka. Nah, itu pemimpin yang menyatukan, ya, menyatukan eh, warga kulit hitam dan kulit putih di Afrika Selatan. Ya. Kemudian pembangunan ekonomi yang merata. Ini memang problem yang harus diatasi, ya. Karena pemerataan itu penting. Ya. Kita ini luas, kita bangsa ini luas, wilayahnya luas, ya. Eh, Satu bagian saja tidak terperhatikan, dia bisa berpotensi untuk eh, menjadi embrio disintegrasi bangsa. Kemudian yang ketiga, adanya ancaman atau musuh dari luar. Ini memang eh, trik lama ya. Eh, untuk membangun integrasi bangsa, ya, orang kalau ada musuh dan ancaman dari luar ya, musuh eksternal, biasa orang menyatu ya. Orang satu keluarga misalnya berantem, tapi kalau ada orang lain yang menjadi musuh bersama, dia yang berantem ini bisa menyatu ya. Adik kakak yang berantem ini bisa menyatu. Ya, dalam negara juga begitu ya. Kalau ada musuh dari luar negara lain yang mengobok-obok kita, kita menyatu biasanya. Nah, ini biasanya digunakan ya oleh negara-negara apa namanya diktator ya, untuk pemimpin diktator untuk selalu menjaga kesatuan negaranya. Dia selalu menciptakan musuh dari luar, ya. Agar apa? Agar di dalam negerinya aman. Karena kalau ada musuh dari luar, itu nasionalisme kita langsung langsung eh, langsung bangkit. Ya. Tapi kalau negaranya tenang-tenang saja, maka pemerintahnya lah yang menjadi musuh dari rakyatnya. Karena itu adanya ancaman dari luar itu bagian dari eh, apa namanya dari proses membangun integrasi bangsa. Kemudian memperkuat identitas kebangsaan atau ideologi bangsa. Ya, identitas seperti yang disampaikan di awal tadi, bahwa memperkuat bahasa sebagai identitas kebangsaan kita. Kemudian memperkuat ideologi bangsa kita, ya, dasar negara kita itu menjadikan kita eh, bangsa yang kuat dan kokoh, ya, tidak mudah dipecah belah. Oke, saya kira itu materi kita terkait dengan integrasi nasional, ya, membangun integrasi bangsa ini. Mudah-mudahan bisa menjadi penambah wawasan bagi Anda semua sebagai warga negara, apa yang akan kita lakukan ke depan, bagaimana kita harus bersikap, ya, karena itu semua tergantung bagi Anda, bagaimana Anda memahami diri Anda menjadi bagian dari bangsa Indonesia ini. Oke, demikian materi ini. Silakan Anda lihat eh, penugasan yang ada di e-learning pada pertemuan keempat ini. Demikian, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.